Setelah pensiun dari dunia persilatan, aku menjadi seorang satpam. Suatu hari, aku tak sengaja menikahi seorang direktur utama wanita, yang selalu mengira aku ini sampah tak berguna. Aku menyesal bagaimana aku bisa menyukai satpam bergaji 1.800 ini. Aku perlahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang satpam berani menyuruh orang terkaya untuk membawakan sepatunya? Mengapa para bos dunia bawah ini mengangguk dan membungkuk padanya? Dia bahkan menampar tokoh besar bintang 2 Jiangnan. Tamparannya sangat keras. Saat ini, sebuah Bentley sating mewah berwarna perak berhenti di depan gerbang. Penjaga keamanan Lao Wang dengan mata tajam melihat wanita yang turun dari mobil dan segera menyambutnya dengan senyuman. "Nona, apakah Anda pulang atau mencari seseorang?" Seorang wanita dengan gaun panjang dan wajah dingin berkata dari mobil mewah, "Aku mencari seseorang. Namanya Yeyun, dia bajingan. Suruh dia segera menemuiku." Lao Wang tertegun mendengar ini. "Yeyun bajingan? Apa yang terjadi? Kecuali membual dan tidak melakukan apa-apa, apa yang bisa membuat angsa putih seperti itu datang mencarinya?" Saat Lao Wang berpikir itu tidak mungkin, aku sudah menjulurkan kepala dari pos satpam. "Teman mana yang mencariku? Sudah kubilang, kamu yang bayar untuk cuci kaki. Aku tidak punya uang. Kalau ke klub malam, maaf, aku sudah berhenti dari dunia itu." Saat aku berteriak, hatiku berdebar kencang. Bukankah gadis kecil ini kembali dari luar negeri setengah bulan yang lalu? Dia adalah putri kaya yang bersenang-senang denganku semalam. Saat itu, kami sepakat untuk berjalan di jalan masing-masing. "Mengapa dia datang lagi?" Saat ini, Sushan bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu tidak mengangkat teleponku dan membalas pesanku?" Sushan adalah wakil presiden grup Su di kota Jiangnan, seorang putri dari keluarga kaya yang sebenarnya. Dia dianggap sebagai pemimpin wanita dan daya pikat oleh banyak orang. Aku menatapnya dan berkata jujur, aku pikir itu penipu yang ingin menipuku, jadi aku mengabaikannya. Aura wanita kaya yang dingin itu terbuka penuh dan mencemooh, "Dengan penghasilanmu, masih ada ruang untuk ditipu? Satpam kecil, masuk ke mobil, aku ada urusan denganmu." Aku tidak bergerak. "Maaf, ini jam kerja. Jika ada apa-apa, katakan saja langsung." Sushan berbalik tanpa ekspresi. "Oke, aku hamil. Itu benihmu. Sekarang ikut aku." Setelah kata-kata ini keluar, aku hanya merasakan otakku berdengung. Lawang di sebelahku yang sedang bergosip hampir menjatuhkan rahangnya dan menatapku dengan kagum. "Nona Sushan, saya pikir beberapa lelucon sebaiknya tidak dibuat sembarangan." Wajahku berkedut keras, ekspresiku serius. "Dan mengapa kamu berpikir bahwa anak ini adalah milikku?" Sushan mengangkat alisnya dan mencibir. "Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Atau apakah kamu pikir aku mencarimu untuk menjadi ayah pengganti?" Aku bertanya balik, "Bukankah begitu? Aku harus memastikan hal semacam ini. Aku tidak berani menjadi ayah begitu saja." Sushan menarik napas dalam-dalam, menekan kekesalan di hatinya, dan melemparkan sebuah kertas. "Ini hasil pemeriksaan rumah sakit. Lihat sendiri." Aku melihatnya dan langsung tercengang. Sial, ini benar-benar menjadi besar. Hal semacam ini benar-benar terjadi padaku. Melihatku terdiam, Sushan mendesak. "Karena kamu tidak bisa berkata apa-apa sekarang, ikut aku." Melihatku tidak bergerak, Lawa memarahi, "Kenapa masih berdiri di sana? Kau telah mendapatkan wanita kaya. Segalanya menjadi lebih baik. Mulai sekarang, kau akan makmur dan makan nasi lunak yang membuat iri semua orang. Bukankah itu menyenangkan?" Mendengar itu, aku buru-buru masuk mobil dan berkata dengan suara berat, "Karena anak ini milikku, aku akan bertanggung jawab penuh." Sushan mencibir dan berkata, "Kau bertanggung jawab? Apa kau tahu siapa aku? Dan siapa dirimu?" Seorang satpam kecil dengan gaji beberapa juta sebulan. Kesenjangan di antara kita. Mungkin belum kau sadari, mungkin lebih besar dari langit dan bumi. Belum sempat aku berkata apapun, Sushan dengan dingin memerintahkan, "Aku akan menggugurkan anak ini, sekarang antar aku ke rumah sakit." Aku menyalakan mobil dan melaju menuju rumah sakit, tapi hatiku sangat tidak senang. "Kau ingin menggugurkan anak ini. Adalah hakmu, aku tidak bisa mencegahnya. Tapi aku juga harus memberitahumu, jika anak ini lahir. Aku menghidupi kalian berdua ibu dan anak, bukanlah masalah sulit." Sushan tertawa, tidak berkata apapun. Tapi tawa meremehkan itu, sudah menjelaskan segalanya. Satpam kecil sepertiku ini benar-benar berangan-angan. Tak lama kemudian rumah sakit tiba, Sushan tidak turun dari mobil, hanya melihat keluar, linglung. Aku berkata, "Ayo pergi, aku temani kau untuk aborsi." Entah sejak kapan di mata CEO wanita itu sudah ada air mata. Dia menoleh dan melotot tajam ke arahku, matanya memerah, penuh dengan keluhan dan ketidakberdayaan. "Kau benar-benar bajingan." Aku bingung, apalagi yang membuat wanita ini gila? Tapi aku tetap menahannya, siapa suruh aku menghamili dia? Sushan adalah orang yang sangat kuat. Tidak mengizinkan dirinya memiliki sedikit pun kelemahan, lalu berkata, "Jalan." Dia dengan cepat menyeka air matanya, riasannya kembali sempurna. Aku bertanya dengan aneh, "Mau kemana? Bukankah kau ingin menggugurkan anak ini?"
Saat ini Sushan berkata dengan tenang, aku berubah pikiran. Aku ingin melahirkan anak ini, tapi aku tidak bisa membiarkan anakku. Sejak lahir tidak punya ayah. Jadi pergi ke kantor catatan sipil, kita menikah. Maka aku kembali menyalakan mobil. Setengah jam kemudian, aku melihat buku merah kecil di tanganku, dengan wajah bingung. Aku menikah, Ye Yun bingung. Bermain-main sampai menghamili orang dan terpaksa menikah karena hamil? Awalnya target pernikahanku, setidaknya harus putri. Kerajaan Eropa sekelas itu. Tapi sekarang sudahlah, ibu dari anak ini juga lumayan cantik. Lihat pinggulnya yang bulat, sepertinya akan melahirkan anak laki-laki, tidak rugi. Sushan melangkah dengan angkuh. Sepatu hak tingginya mengetuk tanah, penuh dengan momentum, kebiasaan seorang CEO. Sekarang kau dan aku sudah menjadi suami istri yang sah. Aku akan mengatakan 3 hal padamu. Pertama, aku menikah denganmu, sepenuhnya karena anak di dalam perutku. Adapun dirimu, tidak ada satupun yang kusukai, bahkan jika kau bodohnya keterlaluan. Sushan melanjutkan, kedua, kau tidak punya uang, tidak punya pekerjaan bagus. Ketiga, kau tidak punya latar belakang keluarga atau status. Keempat, kau tidak punya kemampuan. Setelah menikah dengan keluarga Sukami, kau hanya bisa dianggap sebagai menantu laki-laki yang menumpang. Kau harus mendengarkan dan mematuhiku dalam segala hal. Ketiga, mulai sekarang, jangan lakukan pekerjaan satpam itu. Datanglah ke grup Susi untuk melakukan tugas untukku, belajarlah melakukan beberapa bisnis. Aku tidak ingin setelah anak itu lahir, dia menemukan bahwa ayahnya hanyalah seorang penjaga pintu. Hatiku sudah lama menyimpan amarah. Wanita ini memang mengandung anakku, tapi terlalu lancang, harus dibersihkan. Kalau tidak, orang akan mengatakan bahwa aku bahkan tidak bisa mengendalikan seorang istri. Baiklah, aku bisa datang dan bekerja untukmu. Tapi aku punya beberapa hal yang tidak akan kulakukan dalam pekerjaan. Kau harus ingat, Susha mencibir. Kau masih pilih-pilih? Coba katakan, aku ingin tahu seberapa tinggi moral seorang satpam sepertimu. Aku menjawab, pertama, pekerjaan yang tidak memiliki keterampilan, aku menolak untuk melakukannya. Karena tidak ada yang bisa dipelajari. Kedua, aku pasti tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak bisa kulakukan. Bagaimana aku bisa melakukannya jika aku bahkan tidak tahu caranya? Sushan menahan keinginan untuk menamparnya dan berkata, ada lagi, aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kau mainkan. Aku berkata dengan nada bicara yang licik. Ketiga, aku tidak akan melakukan pekerjaan yang terlalu melelahkan. Mudah melakukan kesalahan jika lelah. Keempat, aku bahkan tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak mendesak. Toh, tidak mendesak. Terakhir, aku tidak akan pernah melakukan apa yang tidak ingin kulakukan. Sushan merasa bahwa dia telah menemukan orang yang aneh dan berteriak, kau tidak akan pernah melakukan apa yang tidak ingin kau lakukan? Bolehkah aku tahu alasannya? Aku memasang ekspresi yang wajar. Kau juga sudah mendengar bahwa aku bilang aku tidak akan melakukannya. Lalu mengapa aku harus melakukannya, kan? Sushan menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Saat ini, dia ingin membunuh seseorang. Melihat dadanya yang montok bergetar 2 kali, aku langsung berkata, wanita jalang, aku masih tidak bisa mengendalikanmu? Saat ini, telepon berdering. Itu dari Ibu Sushan, Yang Huiru, yang menelepon dengan nada bicara yang mengancam. Shanshan, aku sudah meneleponmu berkali-kali. Mengapa kau tidak menjawab? Pernikahanmu dengan Jia Hao sudah dekat. Anak ini tidak pernah ada di rumah sepanjang hari. Apakah kau ingin aku dan ayahmu khawatir sampai mati? Cepat kembali. Sushan berkata dengan nada tenang. Bu, aku akan segera kembali. Tapi bersamaku adalah menantumu, yaitu suamiku. Nada suara Yang Huiru langsung meninggi 8 oktav. Apa yang kau katakan? Ibu harus memberitahumu terlebih dahulu. Jangan kembali dengannya. Suamimu hanya satu, yaitu Tuan Muda Fang Jiahao dari grup Yulong. Kau harus tahu berapa banyak usaha dan harga yang telah keluarga Su bayar untuk pernikahan ini. Tuan Muda Fang Jiahai dari grup Yulong, kau seharusnya tahu berapa banyak usaha dan harga yang telah keluarga Su kami bayar untuk pernikahan ini. Manfaat terakhir adalah milikmu, jangan tidak tahu berterima kasih. Xiao Jiu, aku menahan diri, sudut mulutku tertarik membentuk seringai mengejek. Sushan mencemooh dirinya sendiri. Cukup, dijodohkan oleh keluarga, dijadikan tumbal, kau menyuruhku untuk cukup? Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Namun, aku masih mendengar pertanyaan bernada tinggi dan kemarahan Hiziwan dari seberang sana. Saat ini, aku menatapnya dengan sedikit iba dan berkata, ayo pergi, aku akan kembali bersamamu menemui orang tuamu dan juga keluargamu. Jika ada apa-apa, aku yang akan menanggungnya. Kau tidak perlu khawatir, karena aku sudah menikahimu, tentu saja aku harus menunjukkan sikap sebagai seorang pria. Namun, Sushan tidak menghargainya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan air mata berlinang. Mengapa kalian semua memaksaku? Memaksaku melakukan hal yang tidak ingin kulakukan? Dan kau ini apa? Menyuruhmu menanggungnya? Apa kau pantas? Apa kau punya kemampuan itu? Kau tahu, seperti apa posisi keluarga Su di Jiangnan?
Keluarga Fang dari grup Yulong, satu jari mereka saja bisa mencabikmu. Mengerti, Ye Yun? Terus terang saja, kau hanyalah seorang satpam kecil, tidak berguna dan tidak mencolok. Jika bukan karena kesalahan di masa lalu, orang sepertimu tidak akan pernah bisa mendekatiku seumur hidupmu. Lain kali, kata-kata bodoh seperti ini sebaiknya kau kurangi. Jika tidak, kau hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Setelah serangkaian pelampiasan emosi, hal yang kulakukan hari ini, terutama menikah kilat denganku, sudah cukup gila bagi wanita kaya yang konservatif dan sombong seperti dirinya. Dan sekarang, paksaan dari keluarga semakin menekannya hingga akhirnya dia hancur. Aku menyalakan mobil dan menginjak gas dengan kencang. Di mulutku, aku berkata dengan santai, "Sudahlah, jangan menangis lagi. Sebentar lagi kau akan tahu. Ayah dari anak yang ada di kandunganmu bukanlah orang biasa." Adapun kata-kata yang baru saja kukatakan, tidak ada satupun yang bohong. Keluarga Su, keluarga Fang, sejujurnya, aku tidak pernah menganggap mereka penting. Su Shan sama sekali tidak mendengarkan. Sebelum memutuskan untuk mencari satpam kecil untuk bertanggung jawab, dia sudah menggunakan koneksinya untuk menyelidikiku secara menyeluruh. Satpam kecil itu benar-benar hanya seorang satpam kecil yang makan gaji buta. Selain itu, tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan. Zifu Haoting adalah kawasan orang kaya yang terkenal di kota Jiangnan. Rumah Su Shan ada di sini. Kami berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan. Hingga aku masuk ke dalam rumah dan melihat, seluruh ruangan penuh sesak dengan orang. Situasinya sangat besar. Saat ini, sepupu Su Shan, Su Xuan, di sudut bibirnya memandangku dengan pandangan seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dia berkata kepada Su Shan, "Shan, aku baru saja mendengar dari bibi kedua bahwa kau akan membawa seorang pria kembali. Awalnya, dengan matamu yang tinggi. Aku pikir setidaknya dia adalah seorang sarjana dari luar negeri, atau anak dari pejabat. Tapi, kau membawa seorang satpam kecil kembali. Makhluk seperti ini, bagaimana kau bisa menelannya?" Setelah selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menusuk telinga. Su Shan tidak bergerak dan menatap orang tuanya. "Ayah, ibu, namanya Ye Yun. Kami sudah menikah dan dia akan menjadi suamiku mulai sekarang." Aku mendengar suara, plak. Sebelum kata-katanya selesai, Yang Huiru, yang wajahnya sudah pucat pasi, bergegas maju dan menampar wajahnya. "Anak durhaka, apa kau ingin membuatku dan ayahmu malu? Semua dibuang, membuatmu marah sampai mati dan baru berhenti setelah puas." Hanya wajah Yang Huiru yang menatap Su Shan. Marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Su Shan menutupi separuh wajahnya yang langsung merah dan bengkak. Air mata langsung berlinang. "Bu, aku tahu kalian marah, merasa aku bertindak sembarangan, tapi aku sudah mempertimbangkan berkali-kali soal keluarga Fang. Aku tidak mau membicarakannya." Yang Huiru berteriak dengan marah, "Orang seperti Fang Jiahao, anak orang kaya, tidak kau sukai. Ayahnya adalah tokoh terkemuka di kota Jiangnanyang. Berpengaruh di dunia hitam dan putih, dengan kondisi seperti itu kau tidak setuju, dan masih pilih-pilih. Lalu sekarang aku tanya, satpam kecil yang kau bawa pulang ini, orang yang tidak berguna ini, apa yang bisa dia bandingkan dengan keluarga Fang?" Su Shan tidak bisa berkata apa-apa. "Aku, seorang satpam kecil, memang tidak pantas dibandingkan dengan keluarga Fang yang asetnya puluhan miliar." Tatapan Yang Huiru menyemburkan api dan masih ingin menghina. Melihat itu aku melangkah maju. Menghalangi di depan Su Shan, wajahku masih membawa sedikit aura preman. "Kenapa dengan satpam kecil?" Satpam kecil juga mencari nafkah dengan kedua tangan sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Lagi pula bibi, Su Shan sudah dewasa, juga wakil direktur grup Su. Kau memarahinya di depan banyak orang, menurutku itu agak berlebihan. Ayah Su Shan, Su Wen, meletakkan cangkir tehnya dengan keras, wajahnya suram. "Anak muda, jangan besar mulut, putri itu milik kami. Bagaimana cara mendidik adalah urusan kami, kau orang luar tidak berhak ikut campur." Yang Huiru ikut berteriak. "Benar, anak kecil minggir, aku beritahu kau, putriku adalah burung phoenix dari langit, Su Shan adalah putri kesayangan surga. Aku tidak peduli mantra apa yang kau berikan padanya, jangan harap ada hasil antara kalian." Alisku berkerut, wajahku bukan lagi aura preman, melainkan langsung memancarkan aura membunuh. Aku memang Raja Iblis, kalau tidak mana mungkin bisa membuat kekacauan di dunia internasional. Sampai dibuang ke tempat kecil seperti Jiangnan ini untuk meredakan api. Sedangkan soal Su Shan, sejujurnya, selain Su Shan, istri cantik ini, sisanya hanyalah ayam dan anjing tanah. Ini Su Shan tersenyum getir dan berkata, "Ayah ibu, percuma kalian ribut dan bicara banyak. Aku lebih tahu orang macam apa Fang Jiahao itu. Mungkin menikah dengan Fang Jiahao bisa memanfaatkan kekuatan dan kekuatan ekonomi pihak lain untuk berkembang. Niat baik kalian semua sudah rusak. Kalau begitu, aku tidak peduli lagi dan tidak bisa mengendalikanmu. Terserah kau mau melakukan apa, mau merendahkan diri juga terserah." Mendengar ini, Su Shan langsung lemas, matanya yang indah berkaca-kaca. "Ayah ibu maafkan aku,
Putri membuat kalian kecewa. Aku juga tidak berharap bisa bersamanya lama. Aku hanya berpikir dia bisa membungkam mulut orang-orang. Setidaknya tidak akan membiarkan keluarga, dan juga Fang Jiahao terus mengejarku tanpa henti. Suen melambaikan tangan dan menghela napas. Karena kau sudah memutuskan, maka percuma mengatakan apapun. Soal keluarga Fang, aku dan ibumu. Sudah tidak punya muka untuk bertemu mereka, Shanshan biar kau yang urus. Kebetulan tuan muda Fang sudah keluar dari keluarga Fang secara mandiri. Buka perusahaan baru sendiri, ingat untuk memberikan hadiah besar sebagai ucapan selamat kepada Sushan dan sekaligus membatalkan pernikahan. Sushan setuju setelah mendengar ini, lalu keluar dan pergi. Setelah meninggalkan Sushan, dia merasa lemas dan hampir jatuh. Aku menahannya, tidak apa-apa. Sushan melepaskan diri dan berkata dengan dingin, jangan sentuh aku dengan mudah di masa depan tanpa izinku. Aku merentangkan tangan dan berkata, aku menahanmu karena aku melihatmu hampir jatuh. Jangan salah paham. Sushan mendengus dingin. Ye-yun, jujur saja, aku mencarimu hanya karena aku membutuhkan seorang perisai yang patuh. Maaf, aku tidak tertarik padamu sama sekali. Yang mengejutkan Sushan adalah Ye-yun tidak marah, malah terlihat tenang dan bahkan tersenyum. Aku tahu. Sama seperti aku menikahimu, sebenarnya tidak bisa dibilang tertarik, tapi memang tidak ada cara lain, kan? Semuanya sudah terjadi, aku harus bertanggung jawab. Sushan merasa sedikit jengkel tanpa alasan. Terserah kamu. Dia tidak melihat harga diriku terluka dan diinjak-injak di matanya, dia merasa sangat tidak nyaman. Kamu ikut aku ke pesta pembukaan perusahaan baru Fang Xiao. Istri jelek cepat atau lambat harus dibawa keluar, apalagi menantu laki-laki. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan kartu dan memberikannya kepadaku seperti memberi hadiah. Beli jas yang pantas dipakai. Aku bahkan tidak melihatnya dan berkata, tidak perlu, aku punya sendiri. Sushan mencibir, mengira aku bersikap keras kepala dan berpura-pura kuat. Seorang satpam kecil bisa punya jas mahal? Itu tidak mungkin. Setelah itu, aku berbalik dan meninggalkan Sushan. Tiba di jalan, aku membuka Rolls-Royce yang sudah menunggu dan duduk di dalamnya dengan dilayani. Jika ada orang yang tahu barang, melihat pemandangan ini, rahang mereka mungkin akan jatuh karena terkejut. Karena Rolls-Royce ini adalah mobil eksklusif milik orang terkaya di kota Jiangnan. Dan saat ini, orang terkaya di kota Jiangnan, Tuan Liu Kuanhu yang kaya raya, sedang menjadi sopirku. Saat ini, terlihat Liu Kuanhu membungkuk dengan hormat dan bertanya, Komandan Yun, apakah Anda pulang atau pergi kemana? Aku menatapnya dan berkata, pulang dulu, aku mau ganti jas. Nanti temani istriku menghadiri sebuah pesta. Tangan Liu Kuanhu yang menyalakan mobil pun terkejut. Istri, Komandan Yun, bukankah Anda lajang? Kapan Anda menikah? Aku tersenyum pahit, baru saja hari ini. Ceritanya panjang. Liu Kuanhu gemetar, Komandan Yun, jangan bercanda. Jika atasan tahu Anda terburu-buru memutuskan pernikahan di kota Jiangnan, maka aku, Lau Liu, mungkin. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Maafkan aku, Lau Liu. Semuanya sudah kacau, bahkan sampai ada korban jiwa. Aku tidak menyangka akan seakurat ini. Liu Kuanhu sangat marah. Komandan Yun, gadis dari keluarga mana itu? Akan kulobi agar dia menggugurkannya. Jangan harap bisa mendekati keluarga terhormat kami. Aku hanya orang biasa. Jangan, sudah kubilang. Jangan bertindak sewenang-wenang, itu tidak ada gunanya. Liu Kuanhu sangat khawatir. Komandan Yun memang tak terkalahkan dalam pertempuran dan sangat penting bagi negara. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih muda dan terlalu bersemangat. Terus terang saja, dia tidak bisa mengendalikan burung di selangkangannya dan hanya menguntungkan wanita lain. Sial, kalau saja aku tahu, aku akan menyuruh cucu-cucuku sendiri untuk bertindak tanpa ragu-ragu. Kalau saja mereka berhasil, leluhur keluarga Lau Liu-nya akan sangat beruntung. Kemudian, aku pulang dan berganti pakaian dengan setelan yang layak, lalu bergegas ke pesta. Saat lampu-lampu mulai menyala, pesta yang diadakan oleh Tuan Muda Fang dari keluarga Fang. Di sebuah perkebunan mewah di Chengxi. Aku memarkir mobil dan berlari kecil untuk membukakan pintu untuk Sushan. Sang CEO wanita turun dari mobil dengan memegang tanganku, melirikku dengan ekspresi aneh. Aku tidak menyangka satpam kecil ini. Setelah berganti setelan, terlihat lumayan tampan. Itulah yang dia pikirkan dalam hati. Kemudian, kami berdua memasuki pesta. Pesta baru saja dimulai, dan pria dan wanita berpakaian rapi lalu lalang di antara kerumunan. Tuan rumah malam ini adalah Tuan Muda Fang dari grup Yulong. Tampan dan sopan. Shanshan, maaf aku terlambat. Maaf, aku terlambat. Aku akan menghukum diriku dengan minum 3 gelas. Dia sangat santai. Dan dengan berani mengangkat gelas dan meneguk 3 gelas, yang disambut dengan tepuk tangan meriah, terutama dari beberapa wanita genit. Sambil bertepuk tangan, mereka menghentakkan kaki. Aku hanya mencibir, orang ini tidak menarik. Sushan sedikit mengerutkan kening mendengar itu. Sahabat Sushan, Su Yuer, mencibir, dia tidak menarik? Maksudmu,
Hanya kamu yang menarik, dia pikir aku mengatakan itu karena iri pada ketenarannya. Aku berkata, 3 gelas yang dia minum sama sekali bukan anggur, melainkan air putih. Jelas sekali dia hanya berpura-pura. Orang seperti ini bermuka dua. Sejujurnya, dia tidak pantas dihormati. Su Yu'er mencibir, jangan menilai orang lain dari sudut pandangmu sendiri. Meskipun aku dan Shanshan tidak terlalu menyukai Fang Jiahai, dia jauh lebih baik daripada kamu. Dia tidak akan iri dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang tidak berguna seperti kamu. Aku berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya, kita bisa menunggu dan melihat. Kebetulan, pada saat itu, seorang pria berpakaian rapi dengan wajah tersenyum, Tuan Muda Fang, berjalan dengan membawa gelas anggur. Shanshan, Yu'er, selamat datang telah datang untuk mendukungku. Ayo, aku akan minum untuk kalian berdua, wanita cantik. Fang Jiahai yang tersenyum, membawa gelas anggur, berjalan mendekat. Shanshan, Yu'er, selamat datang untuk mendukungku. Mari, aku bersulang untuk kalian berdua, wanita cantik. Mengabaikan keberadaan saya di sampingnya, Su Yu'er tersenyum dan memberi selamat kepada Xiao Fang karena telah membuka perusahaan sendiri. Memang pantas menjadi tokoh muda terkemuka di dunia medis Jiangnan, tetapi sayangnya, ada beberapa yang tidak pantas tampil di depan umum. Mengatakan bahwa di cangkir Xiao Fang hanya ada air putih adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Ekspresi Fang Jiahao membeku sesaat. Lalu menjelaskan, aku bisa menipu orang lain, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya dari dua wanita cantik yang cerdas ini. Benar, yang kuminum adalah air putih. Akhir-akhir ini aku bekerja siang dan malam mengurus perusahaan baru, dan tubuhku benar-benar tidak tahan dan tidak berani minum alkohol. Seketika Su Yu'er tertegun, dan Sushan juga melirik saya dengan heran. Orang ini cukup tajam, dia menyadarinya. Saat ini, saya berkata dengan acuh tak acuh, saya khawatir tubuh Xiao Fang. Bukan karena membuka perusahaan dan bekerja keras. Alasan mengapa dia tidak berani minum alkohol murni karena terlalu banyak berhubungan seks. Ginjalnya sangat rusak. Begitu terkena rangsangan alkohol, dia bisa mengalami pendarahan hebat di bagian bawah tubuh dan mati mendadak kapan saja. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan benar atau tidak. Ekspresi Fang Jiahao langsung menjadi suram, menatap saya dengan curiga. Dari mana orang udik ini berasal? Dia bahkan menyelidiki saya dengan sangat jelas. Saudara ini bercanda. Saya seorang pekerja keras yang bekerja 8 jin sehari. Bagaimana saya punya waktu untuk bersenang-senang? Dan saya sudah bertunangan dengan Sushan. Di hatiku, hanya ada dia seorang gadis. Berbohong dengan mata terbuka tanpa rasa malu. Su Yu'er ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka bahwa aku berani berbicara kasar kepada Fang Jiahao. Bukankah ini sama dengan mencari mati? Jangan hiraukan orang ini, kami tidak mengenalnya. Dia menoleh dan menatapku dengan tajam, dengan jelas bermaksud memperingatkan agar aku tahu diri. Jika Fang Jiahao tahu hubunganku dengan Sushan, dia pasti akan mengulitiku. Tetapi Sushan jelas melihat. Ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Fang Jiahao. Sepertinya apa yang kukatakan benar. Kilatan geli muncul di matanya yang indah. Xiao Fang sebaiknya menjaga kesehatannya. Hari ini aku datang selain memberi selamat kepada Xiao Fang, ada satu hal lagi. Aku ingin membatalkan perjanjian pernikahan kita. Sambil menunjuk ke arahku, Xiao Fang, ini suamiku. Kami sudah menikah. Ekspresi Fang Jiahao langsung berubah dari suram menjadi ganas. Namun, dia sangat pandai menyembunyikannya, dengan senyum yang dipaksakan. Sushan, aku tahu selama ini. Kau selalu sedikit menolakku, tetapi menggunakan orang kecil yang tidak dikenal untuk menghindariku, tidakkah kau pikir? Itu sedikit tidak pantas? Sushan berkata dengan serius, aku tidak menghindarimu. Aku dan Ye Yun menikah hari ini, dan aku sudah mengandung anaknya. Terdengar suara keras. Gelas anggur di tangan Fang Jiahao hancur berkeping-keping karena kekuatannya. Matanya langsung dipenuhi darah, dia mengangkat tangannya. Aku ingin menampar wajah Sushan, tapi dia menahannya dan tersenyum pahit. Sepertinya Sushan selalu terlalu toleran dan terlalu memanjakanmu. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan, bisa kuanggap tidak ada. Tapi anak ini, siapapun dia, berani berselingkuh dengan tunanganku, harus menghilang dariku. Sushan memperingatkan, Tuan Muda Fang, jangan bertindak sembarangan. Perjanjian pernikahan di antara kita saat itu. Pada awalnya diputuskan secara pribadi oleh orang tua kedua belah pihak, aku tidak hadir. Fang Jiahao berteriak keras, diam, sekarang semuanya sudah diputuskan. Apa kau pikir mengatakan ini ada gunanya? Aku beritahu kau, kau hanya bisa menjadi orang dari keluarga Fang. Bahkan setelah mati, kau hanya bisa menjadi hantu keluarga Fang. Sushan sangat marah, dan Su Yuan bergegas menenangkan, Tuan Muda Fang, jangan marah, tenangkan diri. Hari ini adalah pesta perusahaanmu, begitu banyak tokoh terkenal Jiangnan yang menonton. Fang Jiahao sangat marah. Dia merobek dasinya dan menunjukku. Saat ini, Sushan berkata dengan dingin, Ye Yun mungkin tidak punya status dan kualifikasi. Tapi sekarang dia adalah pria Sushanku. Karena dia adalah priaku,
berlutut padamu adalah hal yang mustahil. Su Yu'er berkata dengan cemas, Shanshan, jangan banyak bicara. Jika kau terus seperti ini, Tuan Muda Fang akan semakin tidak melepaskan bocah kecil ini. Aku mendengus jijik, istri, karena kau sudah menjelaskannya, ayo pergi. Sebaiknya jauhi orang yang tubuh bagian bawahnya hampir membusuk, aku takut tertular. Melihat wanita yang telah lama kudambakan. Pergi bersamaku begitu saja, ekspresi Fang Jiahao langsung menjadi bengkok. Karena kau sendiri yang mencari masalah. Dia langsung memanggil dua pria besar yang berdiri di samping, aku tidak ingin melihat bajingan kecil itu. Hidup dan melihat matahari besok. Kedua pria besar itu segera mengangguk setuju. Saat ini, di dalam mobil yang kami tumpangi untuk kembali. Su Yu'er berkata dengan sangat khawatir, Shanshan, kau terlalu impulsif melakukan ini. Keluarga Fang selalu memiliki kekuatan. Di dunia hitam dan putih, mereka memiliki cara yang kejam. Jika kau menampar wajah Fang Jiahao seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Su Shan menarik napas dalam-dalam, aku tidak takut padanya. Su Yu'er membujuk, kau memang tidak takut, karena Fang Jiahao menghormatimu, dia pasti tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi Ye Yun ini, sejujurnya, dia tamat. Saat ini, aku perlahan berkata, tenang saja, orang yang bisa membuatku tamat di dunia ini belum lahir. Su Yu'er langsung menggelengkan kepala. Shanshan, suami murahmu ini sepertinya sakit jiwa dan tidak bisa diselamatkan. Ekspresi Su Shan juga sedikit dingin. Ye Yun, ingat, sekarang kau bukan lagi Xiao Baoan, tapi suamiku secara resmi. Ubah kebiasaan burukmu yang suka membual, kalau tidak hanya akan jadi bahan tertawaan. Kemudian aku mengerem mendadak, dua wanita cantik itu terkejut dan ketakutan. Su Yu'er berteriak marah, apa yang kau lakukan? Mengemudi saja tidak becus, payah. Bukan apa-apa, kataku sambil keluar dari mobil dengan tenang. Kalian berdua tetap di dalam mobil. Kedua wanita itu bingung, tidak tahu kenapa satpam kecil ini bertingkah aneh. Sebuah mobil van dari belakang menyusul dengan cepat, Su Shan menggertakkan gigi. Sialan, tidak kusangka dia bertindak secepat ini. Tapi sedetik kemudian, mata indah kedua wanita itu terbelalak. Terlihat aku membalikan tangan, meraih tongkat dan mengayunkannya. Suara, terdengar, tongkat besi itu. Dengan sangat kuat menghantam kepala pria kekar itu. Kepalanya berdarah, tiga pria kekar lainnya melompat keluar dari mobil van. Berani melawan, dasar sampah. Mereka tidak menyangka satpam kecil ini punya sedikit kemampuan. Aku memasang wajah tenang, tongkat besi di tanganku terus diayunkan. Brak, brak, brak. Tiga pria kekar dengan otot-otot menonjol memasang wajah garang, biasanya mereka sering melakukan hal buruk untuk keluarga Fang. Berani mencuri dan berbuat jahat, tapi sekarang, dalam dua tarikan napas, mereka semua terbaring di tanah sambil merintih kesakitan. Aku membuang tongkat besi dan menginjak wajah salah satu pria itu dengan santai, kembalilah dan beritahu Tuan Muda Fang, lain kali. Sangat mudah untuk membakar diri sendiri. Aku kembali ke mobil dan menginjak pedal gas, pergi tanpa bertele-tele. Su Yu'er dan Su Shan masih terpaku pada kejadian tadi, belum sadar. Tapi Su Yu'er sedikit terkejut dan berkata, Ye Yun, kau berlatih bela diri? Aku mengangkat bahu dan berkata, hanya membereskan beberapa serangga, tidak perlu berlatih. Su Shan sedikit mengerutkan kening. Dia tidak punya ilmu bela diri, gerakanku tadi terlihat seperti ada tekniknya. Orang itu benar-benar hanya seorang penjaga gerbang. Malam harinya, Su Shan kembali ke rumah, Suen segera bertanya. Shanshan, apakah kau sudah menjelaskan semuanya dengan keluarga Fang? Su Shan berkata. Ayah, aku sudah membatalkan pertunangan dengan Fang Jiahao. Yang Huiru sangat marah dan berkata, kau benar-benar bodoh dan dungu. Su Shan, apa kau benar-benar akan gila dan menjalani hidup dengan seorang satpam rendahan? Su Shan berkata dengan lemah. Ibu, aku sudah berkali-kali mengatakan kepada kalian, aku tidak punya perasaan apapun pada Ye Yun. Semua ini hanya demi anak di kandunganku, dan aku juga butuh tameng untuk menjauhkan lalat-lalat seperti Fang Jiahao. Yang Huiru masih merasa marah. Su Shan, aku menyayangimu dengan sia-sia. Bahkan jika kau pergi ke klub malam dan mencari gigolo untuk bersenang-senang, aku masih bisa mentolerirnya. Tapi bagaimana mungkin kau hamil dengan benih seorang satpam kecil? Bagaimana aku dan ayahmu, serta keluarga Su, harus menaruh wajah kami? Su Shan terdiam, matanya sedikit memerah. Malam itu ia bersenang-senang karena pengaruh alkohol. Dan juga karena ia sendiri sudah putus asa. Suen berdeham dan menasihati, istriku, Shanshan sejak kecil adalah gadis yang pintar dan menjaga diri. Kita tahu itu. Jangan tanyakan lagi soal ini padanya. Saat ini, pikirkan cara bagaimana agar aib keluarga ini tidak sampai tersebar luas. Yang Huiru melipat tangannya dan berkata dengan marah. Pikirkan cara macam apa? Jelas-jelas bisa mencari menantu kaya, malah direbut oleh berandalan bau. Su Shan tidak lagi mendengarkan omelan mereka dan langsung kembali ke kamar untuk melakukan panggilan video dengan sahabatnya, Su Yu'er. Yu'er, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu terlihat begitu murung?
Di video, Su Yu'er tampak lesu dan tak bersemangat. Su Yu'er menjawab, Shanshan, jangan tanya. Aku baru saja dimarahi. Ingatkah kau? Aku pernah memberitahumu bahwa di kota Jiangnan kita datang seorang bos besar yang misterius? Aku baru saja dengan berani pergi mengunjunginya lagi. Akibatnya, dia bilang aku bodoh bicara dan menyia-nyiakan wajah cantikku. Hiks, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa aku dianggap bodoh bicara? Selama ini aku selalu berhati-hati dan sopan kepadanya. Oke? Sushan segera membela sahabatnya. Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika dia orang penting, dia tidak boleh berbicara seperti itu kepada seorang gadis. Suatu hari nanti, aku akan pergi berdebat dengannya bersamamu. Su Yu'er menyeka air matanya dan berkata, sudahlah, aku harus melayaninya dengan baik. Kuharap suatu hari nanti aku bisa melihat wajah aslinya. Kakekku bilang, jika aku bisa menarik perhatian pejabat misterius ini, keturunan keluarga suku tidak akan kekurangan apapun. Makan enak, minum enak, hidup mewah, itu pasti. Sushan sangat terkejut. Pejabat misterius ini setingkat apa sampai begitu hebat? Su Yu'er tersenyum. Tunggu sampai aku mengenalnya lebih dalam, baru aku beritahu. Kemudian, keduanya mengakhiri panggilan video dan tidur. Keesokan harinya, aku menerima telepon pagi-pagi. Sushan menyuruhku berpakaian rapi dan membersihkan diri. Su Yu'er mengemudi ke sebuah klub. Setelah turun dari mobil, dua pemuda dengan pakaian bermerek tersenyum dan berjalan mendekat. Yu'er, Shanshan, kalian sudah datang? Ini. Ketika mereka melihatku keluar dari mobil, ekspresi kedua tuan muda itu langsung berubah tidak enak. Su Yu'er terkekeh dan berbohong, Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Wang. Dia ini teman kami berdua, Shanshan. Dia dari kampung, jadi belum pernah melihat dunia. Kalian tidak perlu mempedulikannya. Zhao Zixuan, yang terkenal sebagai salah satu dari 4 tuan muda Jiangnan, tidak peduli. Karena mereka temanmu, mari bermain bersama. Wang Xiao lainnya melirikku dengan mendengus meremehkan. Su Yu'er tertinggal 2 langkah dan menatapku. Kamu mungkin belum pernah ke acara seperti ini, kan? Tidak apa-apa, datanglah beberapa kali lagi, lihat dan pelajari lebih banyak, dan semuanya akan baik-baik saja. Satu-satunya permintaanku adalah kamu tidak boleh membuatku dan Sushan malu. Aku tetap tenang. Bukankah ini hanya klub pribadi? Apa yang menyenangkan di tempat kumuh ini? Su Yu'er mencibir. Tempat kumuh? Apakah kamu tahu berapa biaya masuk ke sini? 2 juta. Satpam kecil, itu akan membuatmu ketakutan. Zhao Zixuan sangat perhatian pada Su Yu'er. Sikap menjilatnya membuatku hampir tidak tahan. Yu'er, ayo kita berlatih. Su Yu'er mengenakan perlengkapan dan melompat ke atas ring untuk segera berlatih dengan Zhao Zixuan. Aku hanya merasa bosan. Para generasi kedua kaya yang tidak ada kerjaan ini suka panahan, tinju, dan bermain golf, ikut-ikutan bergaya. Sushan mengganti pakaian latihannya dengan warna putih dan biru. Kakinya yang putih dan lembut menginjak ring dan berteriak kepadaku. Ye Yun, naik dan berlatih denganku. Aku menggelengkan kepala dan berkata, jika kamu ingin berolahraga, aku bisa mengajarimu Tai Chi otentik. Kamu bisa belajar beberapa tinju kesehatan juga. Jangan berlatih hal-hal asing itu. Itu hanya pertunjukan seni bela diri yang lebih buruk daripada barang-barang negara naga kita sendiri. Kata-kata ini membuat Wang Xiao itu mencibir. Saudara ini sangat sombong. Apakah kamu merasa dirimu hebat? Aku meliriknya. Setidaknya lebih baik daripada bajingan yang menghabiskan energinya untuk anggur dan wanita sepertimu. Ekspresi Wang Xiao berubah dan mencibir. Aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian. Bagaimana kalau kita bermain? Aku menggelengkan kepala. Lupakan saja, aku takut akan menghancurkanmu. Sushan berkata, Ye Yun, perhatikan bicaramu. Jangan terlalu impulsif. Aku mencibir. Aku bisa bersikap sopan padamu, tetapi mengapa aku harus menghormati sampah ini? Pernahkah kamu melihat elang di langit bersikap sopan kepada burung pipit di tanah? Inilah temperamenku, 3 bagian bandit, 3 bagian aura pembunuh. Ditambah dengan 4 bagian kesombongan yang tidak mudah ditunjukkan. Seorang Grandmaster seni bela diri dari negara naga pernah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Anak ini sangat berbeda dari orang biasa. Orang lain memiliki 10 bagian ketajaman, tetapi dia memiliki 1 bagian kekejaman. 1 bagian kekejaman ini. Bahkan Kaisar Langit tidak bisa mengendalikannya, cukup untuk membalikan lautan. Zhao Zixuan dan Su Yu'er selesai berlatih dan berjalan mendekat. Ada apa ini? Wajah Wang Xiao merah padam. Wang Xiao menunjukku dan berkata, Zhao Xiao, bukannya aku tidak memberimu. Dan Nona Su, wajahku benar-benar marah karena mulut bajingan ini sangat arogan, mengatakan bahwa taekwondo yang kita latih adalah sampah. Apakah menurutmu ini tidak mencari masalah? Ekspresi Zhao Zixuan tiba-tiba tenggelam. Yu'er, Shanshan, demi kalian. Hanya sekali ini, kalian harus tahu berapa banyak keringat dan kerja keras yang telah kucurahkan bersama Wang Xiao dalam taekwondo. Usaha kami tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Apalagi oleh seorang pemuda bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ekspresi Su Yu'er menjadi suram.
Ye Yu, segera minta maaf kepada Xiao Zhao dan yang lainnya. Tidak menghargai usaha orang lain, tidakkah kamu merasa itu konyol? Aku mendongak ke langit. Minta maaf, maaf, aku tidak punya kebiasaan meminta maaf pada sampah. Su Yuer marah dan berkata kepada Su Shan, Shan, aku berniat baik membawanya untuk menambah wawasan. Tidak kusangka lumpur tidak bisa diangkat ke tembok, membuat malu di sini. Tanpa menunggu Su Shan berkata apapun, mata Zhao Zixuan memancarkan senyum licik, berkata dengan nada menggoda. Bagaimana kalau membiarkan Xiao Wang menemani saudara ini bersenang-senang? Dia sangat sombong, pasti dia ahli. Su Shan segera menolak, sudahlah. Xiao Wang profesional dan seorang ahli tingkat tinggi, Ye Yu bukan tandingannya. Xiao Wang melompat ke atas ring dan dengan gaya memamerkan diri. Tenang, meskipun anak ini pantas dipukul. Tetapi demi kalian berdua, wanita cantik, aku tidak akan menyakitinya. Lalu menatapku dan berkata dengan nada mengejek. Berani bermain 2 ronde? Atau jangan-jangan selain mulutmu yang bisa bicara, sebenarnya kamu adalah pengecut? Melihatku mengerutkan kening, Su Yuer berkata dengan dingin, Ye Yu, jika kamu masih seorang pria, terimalah tantangan ini. Aku dan Shan tidak takut kamu kalah, kami hanya takut kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menjadi seorang pria. Aku merasa sedikit tidak sabar. Baiklah, aku bisa turun tangan untuk mengajari anak ini kerasnya dunia, tetapi siapa yang akan membayar biaya pengobatannya? Tiba-tiba Zhao Zixuan tertawa meremehkan, ternyata kamu takut menjadi cacat dan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Haha, tenang saja. Jika kamu sedikit lecet, aku yang akan membayar. Su Yuer tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Shan, orang ini terlalu tidak berguna, sangat memalukan. Ekspresi Su Shan juga sedikit tidak nyaman. Aku mencibir dingin, bahkan tidak ingin repot-repot menjelaskan. Melompat ke atas ring, aku memasukkan satu tangan ke dalam saku, hanya menyisakan satu tangan. Ayo, selesaikan lebih cepat, pulang lebih cepat. Mata Xiao Wang menyala karena amarah. Bajingan ini sangat sombong. Aku harus membuatnya kehilangan setengah nyawanya. Dengan 2 langkah cepat standar, dia mendekatiku, lalu menendang pelipisku dengan tendangan terbang. Zhao Zixuan menunjukkan ekspresi gembira. Ini pasti akan memberikan efek yang besar. Wang Xiao adalah pemegang sabuk hitam tingkat tinggi. 3 atau 5 pria biasa bisa dia kalahkan dengan mudah. Anak ini memang punya firasat, tahu untuk meminta biaya pengobatan padaku. Begitu dia selesai berbicara, jeritan menyayat hati disertai erangan teredam Dr. Wang Xiao. Di atas panggung aku memasukkan satu tangan ke saku. Bahkan tidak tahu apa itu lawan, dan lawanku sudah terbang dari panggung, kaki yang menendang dengan kejam itu. Hampir patah, Su Shan dan Su Yuer tercengang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Senyum di wajah Zhao Zixuan langsung membeku. Wang Xiao meratap di bawah panggung, cepat bawa aku ke rumah sakit. Zhao Xiao, kakiku tidak bisa. Zhao Zixuan menarik napas dalam-dalam, baru kemudian menyadari. Ternyata anak kecil miskin ini mengatakan persiapan biaya pengobatan adalah untuk Wang Xiao. Tidak menyangka dia berhasil. Maka dia buru-buru memanggil staf klub untuk menggotong Wang Xiao pergi. Zhao Zixuan melompat ke atas panggung dengan wajah muram. Saudara Ye, tidak kusangka kau punya kekuatan juga. Wang Xiao kurang terampil, bisa dibilang adik seperguruanku. Sekarang aku, kakak seperguruannya, akan meminta petunjuk darimu. Su Shan buru-buru berkata, tidak boleh. Su Yuer juga berkata, lebih baik jangan. Zhao Xiao, kau adalah ahli sabuk hitam dan 8. Pemenang penghargaan Taekwondo. Ya Tuhan, bagaimana Ye Yun bisa menjadi lawanmu? Zhao Zixuan mendengus dingin. Melukai orang begitu saja tidak bisa dibiarkan. Bagaimanapun, anak ini harus berlatih denganku, atau menurut aturan. Bersujud 3 kali dan bersujud 9 kali. Menyerah dan tunduk, Su Shan dan kedua wanita itu mengerutkan kening. Zhao Zixuan ini agak terlalu sombong. Aku, orang yang bersangkutan, memasukkan satu tangan ke saku, sudah bersiap untuk turun dari panggung. Zhao Zixuan memasang tampang marah dan wajah dingin. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Saat ini dia langsung menamparku. Langsung menampar bahuku. Dengan suara keras, wajah Zhao Zixuan menghadap ke bawah, mencium panggung tanpa sudut mati. Dengan suara keras, wajahnya bengkok, aku mengangkat kaki dan menginjak punggungnya, perlahan turun dari panggung. Meraba-raba, mengangkat, sabuk hitam dan 8 Taekwondo. Hanya ini, 2 kata meremehkan membuat Su Shan dan Su Yuer tercengang di tempat. Jika dikatakan bahwa aku menyelesaikan Wang Xiao dengan satu gerakan tadi hanya kebetulan. Tapi Zhao Zixuan memegang sertifikat, ahli sabuk hitam dan 8, juga terdaftar sebagai pelatih di klub. Orang kejam seperti itu juga tidak tahan dengan satu tamparanku. Mungkinkah orang ini adalah reinkarnasi Bruce Lee? Berbaring sambil merintih dan mendengus selama setengah jam, Zhao Zixuan akhirnya pulih. Dengan wajah garang, bajingan kecil ini, aku pasti akan melumpuhkannya. Sialan, beraninya membuatku kehilangan muka sebesar ini. Saat ini aku, Su Shan, dan Su Yuer tiba di arena pacuan kuda. Di tribun, sudah banyak orang duduk,
Semuanya adalah orang-orang kaya dan berkuasa dari Jiangnan. Suyuer berkata dengan gembira, Sushan, daya tarik terbesar klub ini adalah pacuan kuda. Bagaimana kalau kita main 2 putaran? Pasti seru. Sushan tersenyum, aku terutama membawa Yeyun keluar untuk menambah pengalaman. Main saja, kami akan melihatmu bermain. Suyuer mendengus pelan ke arahku, satpam kecil juga punya kekuatan kasar. Tidak mungkin untuk berdiri di masyarakat kelas atas. Pacuan kuda adalah permainan orang-orang yang benar-benar berkelas dan bergaya. Sebentar lagi aku akan bermain, kau belajar. Aku cemberut dan mendongak ke langit, Sushan dan Lin Yu di samping juga kepanasan. Kebetulan ada beberapa payung di tepi tribun. Aku berjalan mendekat, mengambil satu dan pergi, berdiri di sini agar kulit kalian para gadis tidak tahan panas. Melihatku mengundangnya, wajah Sushan memerah, tetapi tanpa sadar dia menolak. Aku berkata dengan kesal, jangan keras kepala, lihat kulitmu sudah merah terbakar. Kulit yang begitu putih dan lembut akan jelek kalau terbakar matahari. Merasakan bagian atas kepala menjadi teduh, Sushan tidak mengatakan apa-apa, hatinya agak senang. Satpam kecil ini cukup pandai merawat orang, hanya saja jarak antara kami berdua sepertinya agak dekat. Aku berkata padanya, kuda nomor 8 pasti menang. Sushan melihat ke arah lapangan. 10 kuda pacu sedang berlari kencang, untuk sementara waktu belum bisa dilihat siapa yang menang atau kalah, dan di depan tribun ada sekelompok orang. Melompat-lompat dan bersorak untuk kuda yang mereka pertaruhkan. Sushan bertanya, bagaimana kau tahu kuda nomor 8 pasti menang? Aku memasang wajah tenang, menebak saja. Tak lama kemudian, pacuan kuda ini berakhir. Siaran dengan keras mengumumkan pemenangnya, kuda nomor 8 memenangkan tempat pertama. Sushan langsung sedikit terkejut. Kau benar-benar menebaknya dengan benar. Suyuer berlari kembali, menghela nafas. Hampir saja nomor 5 yang kupertaruhkan menang, tidak disangka nomor 8 yang menang. Shanshan, ayo pergi ke depan. Hari ini ketua 5 sesepuh dari Asosiasi Barang Antik juga ada di sana. Dia adalah tokoh yang paling menyukai pacuan kuda di kota Jiangnan kita. Mari dengarkan pendapatnya. Sushan melirikku, aku berpikir dalam hati orang ini pasti sedang linglung. Dia seorang satpam kecil. Bagaimana dia bisa mengerti permainan orang-orang kelas atas? Lalu dia datang ke barisan depan, seorang lelaki tua berambut putih. Tersenyum berkata, ternyata kalian berdua gadis kecil. Kenapa kalian juga tertarik dengan pacuan kuda? Suyuer berkata dengan nakal, Tuan Wulau, kami datang untuk bergaul denganmu. Nomor berapa yang kau pertaruhkan, aku akan ikut bertaruh. Wu Tianxun tertawa keras, gadis dari keluarga Su ini memang pintar, tetapi kau anak kecil punya pandangan yang bagus. Ikut dengan orang tua ini, aku jamin kau akan memenangkan banyak uang jajan. Sekelompok orang di samping dengan cepat menjilat, benar, ketua lama sangat profesional dalam bermain pacuan kuda. Di kota Jiangnan kita tidak ada yang bisa menandinginya. Itu benar, Pak Tua bukan hanya ahli barang antik, teknik pacuan kuda. Itu juga tingkat langit-langit. Tidak perlu dikatakan apapun, ikut saja ketua lama bertaruh, pasti akan menghasilkan banyak uang. Gerbang terbuka dan 10 kuda pacu kembali berlomba dengan liar. Wu Tianxun, yang dielu-elukan, meliriknya, dan melambaikan janggutnya. Kuda pacu nomor 3 memenangkan ronde ini, orang-orang di sekitarnya dengan cepat mengikuti dan bertaruh. Suyuer juga bertaruh 5.000 yuan. Ini adalah suara yang tidak harmonis, tetapi terdengar, pemenang ronde ini seharusnya nomor 9. Tiba-tiba semua orang melihat ke atas. Siapa ini? Beraninya kau pamer di depan Tuan Wu. Suyuer terkejut dan menyalahkan. Yeyu, jika kau tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Dia telah meyakinkan orang ini untuk berbicara omong kosong. Mungkinkah dia bisa lebih bijaksana daripada Tuan Wu? Wu Tianxun melirikku dan masih tersenyum. Anak muda, penglihatanmu masih belum cukup tajam. Orang tua, aku akan memberimu sebuah kalimat untuk terus berlatih. Sushan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia ingin melihat apakah aku bisa menangkap tikus mati. Saat peluit berbunyi, ronde pacuan kuda ini berakhir. Siaran mengumumkan bahwa pemenangnya adalah kuda pacu nomor 9 yang memenangkan tempat pertama. Tribun yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Sepasang mata. Aku khawatir tidak kurang dari 100 orang menatapku di sini. Semuanya bingung. Taruhan itu benar-benar membuat anak ini menebak dengan benar. Mulut kecil Suyuer sedikit terbuka. Zheng Yeyu, bagaimana kau tahu kuda pacu nomor 9 akan menang? Sushan juga menatapku dengan tatapan tajam. Orang ini telah menang 2 ronde berturut-turut. Mungkinkah dia benar-benar hanya mengandalkan keberuntungan? Dia merasa ini tidak mungkin. Wu Tianxun mendengus dingin. Anak muda, keberuntunganmu tidak buruk. Bagaimana kalau kita bermain 1 ronde lagi? Aku menggelengkan kepala. Lupakan saja, Tuan. Aku akan mengembalikan kata-katamu tadi kepadamu. Kau harus terus berlatih. Kelopak mata Wu Tianxun berkedut liar. Hidungnya bengkok karena marah. Dia berteriak, bajingan, aku telah bermain pacuan kuda selama lebih dari 30 tahun. Aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu. Ayo lagi, kita akan bersaing lagi hari ini. Aku pasti akan mematahkan semangat anak muda. Ketajamanmu sebagai anak muda.
Para antek di sekitarnya juga memiliki wajah memerah satu persatu. Tidak buruk, teruslah bersaing. Anak muda memiliki sedikit keberuntungan dan tidak tahu batasnya. Ketika Tuan Wu bermain pacuan kuda, kau masih mengompol di tempat tidur. Ayo satu ronde lagi. Jika kau bisa memenangkan Tuan Wu, aku akan telanjang bulat di tempat. Aku rasa seperti yang dikatakan Sushan, jika aku kalah, aku akan memberimu uang untuk membeli kosmetik. Pinjamkan aku 2.000 dan aku akan mengembalikanmu 100.000. Pipi Sushan memerah, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia merasa wajahnya terhormat. Jika aku benar-benar bisa menang, dan masih memenangkan orang besar seperti Wu Tianxun, maka dia tidak peduli dengan uang, tetapi kesombongan seorang wanita sangat terpuaskan. Baiklah, aku akan memberimu 2.000. Putaran baru pacuan kuda dimulai lagi. 10 kuda bergegas keluar, keempat kukunya beterbangan. Wu Tianxun menyipitkan mata dan memastikan tidak ada masalah. Dia membuat keputusan akhir dan bertaruh pada kuda pacu nomor 6. Saat ini, ekspresiku tenang. 2.000 yuan bertaruh pada kuda pacu nomor 1. Mata Kun Yuer berputar dan mengikuti. Aku bertaruh 20.000 juga pada kuda pacu nomor 1. Garis finish sudah dekat. Semua orang meregangkan leher mereka dan menunggu hasilnya muncul. Pada saat ini, hanya suara siaran yang terdengar dengan penuh semangat. Kuda pacu nomor 1 memenangkan kejuaraan. Setelah suara siaran, ratusan orang di lingkaran kecil di sekitar Wu Tianxun semua tercengang. Satu persatu melotot ke arahku seolah belum pernah melihatku. Sulit dipercaya. Apakah kuda pacu nomor 1 benar-benar menang? Amatir, kamu benar-benar jenius pacuan kuda. Ahaha, kita kaya. Dia menari dengan gembira. Bahkan memeluk lenganku dan menggoyangkannya dengan keras. Ekspresiku aneh, persediaan uang gadis ini cukup banyak. Sushan bersikeras, tetapi tidak bisa menahan kegembiraannya. Wajahnya memerah, dan tatapannya padaku telah banyak berubah. Hanya saja ketika dia melihat sahabatnya begitu dekat denganku, dia mengerutkan kening tanpa terasa. Hasil perhitungan segera keluar. Dalam ronde ini, aku memenangkan 180.000 dengan taruhan 2.000, peluangnya sangat besar sehingga aku sedikit terkejut. Wajah tua Wu Tianxun berkedut dan tertawa kering. Keberuntungan anak muda itu bagus, 2 kemenangan berturut-turut sudah cukup untuk membuat orang tua itu bangga. Para penjilat lainnya segera menyanjung. Tidak buruk, apakah keberuntungan anak ini benar-benar menginjak kotoran anjing? Tetapi keberuntungan sesaat tidak menjelaskan apa-apa, keterampilan brilian Anda yang lama yang membuat saya terkesan. Aku mengangkat bahu dan sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang-orang yang membosankan ini. Melihatku berbalik untuk pergi, Wu Tianxun buru-buru berteriak, "Anak muda, kita bermain ronde terakhir. Jika kamu masih bisa mengalahkan orang tua ini akan benar-benar yakin padamu." Aku tersenyum dan berkata, "Saya pikir itu tidak perlu, karena jika Anda terus bermain, apalagi 1 ronde, bahkan 10 ronde. Orang tua, Anda pasti akan kalah." Wu Tianxun marah dan tertawa. "Anak muda, sungguh nada bicara yang arogan. Saya telah bermain pacuan kuda selama bertahun-tahun, di kota Jiangnan ini, bahkan seluruh provinsi Nan, belum ada yang berani seberani Anda." Saya mengangkat bahu dan berkata, "Mungkinkah semua orang di seluruh provinsi Nan yang bermain pacuan kuda tidak layak disebut bagi saya?" Dengan ledakan, orang-orang di sekitar meledak, "Orang ini terlalu sombong, terlalu sombong. Harus dihukum dengan kejam. Bahkan jika raja datang, kita harus mempertanyakannya dengan baik, tidak apa-apa bagi anak muda untuk memiliki keberanian." Tetapi tidak tahu kerendahan hati ditakdirkan untuk gagal. Mata Wu Tianxun yang marah akan keluar dari rongganya. Dan kemudian dia berteriak, "Jika kamu masih bisa memenangkan orang tua ini di ronde terakhir ini, orang tua ini tidak akan pernah menginjakkan kaki di arena pacuan kuda lagi, dan akan memberimu kesempatan. Mulai sekarang, kota Jiangnan akan membawamu menuju kemakmuran." Begitu kata-kata ini keluar, para penjilat di sekitar menunjukkan ekspresi iri yang ekstrim. Untuk mendapatkan penghargaan dari Wu Tianxun, Ketua Asosiasi Barang Antik, kesempatan ini adalah kesempatan untuk naik daun. Anda harus tahu bahwa orang tua ini adalah orang terkaya di kota Jiangnan. Liu Yu dapat masuk dalam 3 besar, Sushan dan Su Yuer setelah linglung sejenak. "Cepat beri hormat kepada orang tua itu. Apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Ye Yun, kamu bisa mendapatkan janji dari Wulau ini. Tahukah Anda bahwa mulai sekarang di kota Jiangnan, Anda akan menjadi terkenal dalam satu gerakan, tetapi yang membuat semua orang tercengang adalah..." Saya tampak tenang dan bahkan sedikit tidak setuju. "Baiklah, mari kita mainkan 1 ronde lagi. Tapi aku hanya memainkan ronde terakhir ini, bermain dengan orang-orang yang memiliki level yang terlalu berbeda. Kau tahu, mudah untuk kehilangan minat." Wajah-wajah itu langsung berubah luar biasa, menatap tajam dengan harapan bisa menampar mulutku. Bajingan ini terlalu banyak menghasilkan uang, belum pernah melihat orang sehebat ini. Wu Tianxun hanya merasakan dadanya sakit. "Aku harus membuatmu tahu apa artinya tua itu emas." Balapan kuda putaran baru akan segera dimulai. Semua orang menahan napas, melihat ke arah Wu Tianxun menunggu perintahnya. "Anak muda, di putaran ini kuda keberuntunganku akan turun. Keberuntunganmu sebelumnya sudah habis." Setelah mengumumkan 2 kalimat yang mencolok ke arahku,
Wu Tianxun baru bertaruh. Kuda nomor 10, Jujun, temani aku bertarung sekali lagi. Su Yuer menatapku dengan penuh harap. Ye Yun, bagaimana dengan kita? Cepat, ayo kita bertaruh juga. Aku menggelengkan kepala dan menghela napas. Kuda nomor 2. Sepertinya aku akan memenangkan belasan puluh ribu lagi untuk dimasukkan ke saku. Kalau tahu orang kaya sebodoh ini. Kenapa aku harus jadi satpam? Setiap hari aku bisa datang dengan karung untuk memungut uang. Mendengar ini, banyak orang hampir menyemburkan darah di tempat. Kata-kata ini terlalu menyebalkan, terlalu mengganggu. Wu Tianxun memelototi dengan mata merah dan berteriak, "Anak muda, jika kamu masih bisa menang, aku akan langsung menghormatimu dengan anggur dan mengaku kalah. Mulai sekarang aku akan menghindarimu saat bertemu. Dan jangan pernah berpikir untuk menggunakan gergaji kulit kuda seumur hidup." Melaju keluar. Ketika Wu Tianxun bertaruh, kuda itu memimpin dengan momentum yang kuat. Sementara kuda nomor 2 yang kubuat taruhan hanya berada di urutan ketiga, bahkan bukan yang kedua. Saat ini, pembawa acara di radio mulai menyiarkan dengan penuh semangat. Garis finish sudah dekat. Kuda nomor 2 mulai mengerahkan kekuatan. Melewati nomor 7 dan berada di urutan kedua. Momentum kuda nomor 2 terus berlanjut, sulit dibayangkan. Kuda nomor 2 ternyata di saat-saat terakhir menyalip dan mengalahkan momentum yang kuat di saat yang sama, merebut tempat pertama dengan luar biasa. Mari kita ucapkan selamat kepada kuda nomor 2 yang memenangkan posisi teratas. Tidak hanya mereka, bahkan Su Shan dan Su Yuer juga terlihat tidak percaya. Ye Yun, dia benar-benar menang lagi. 10 dari 10, memenangkan Wu Tianxun yang berkualifikasi ini secara beruntun. Tidak ada sedikit pun kepalsuan. Wu Tianxun memecah kesunyian terlebih dahulu dengan wajah pahit. Menghadap ke arahku dan mengepalkan tangan. Aku kagum, selain kagum aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Semangat persaudaraan Wu Tianxun penuh. Sementara yang lain terkejut. Aku tersenyum dan berkata, kakek adalah orang yang sentimental, bisa mengambil dan bisa melepaskan. Hal ini membuatku terkesan. Wu Tianxun berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan seorang pria sejati harus dilakukan. Terlebih lagi, aku masih memiliki reputasi di kota Jiangnan. Mustahil bagiku untuk mengingkari janji. Teman kecil, mulai sekarang kamu adalah saudara angkatku yang berbeda jenis kelamin. Jika ada kesulitan di kota Jiangnan, aku pasti akan membantumu sekuat tenaga. Wu Tianxun mengatakan itu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sementara aku terlihat jijik dan berkata, orang tua ini ingin mengambil keuntungan dariku, aku tidak berani. Masih ingin menjadi saudara? Su Shan mendengus dingin, apakah kamu pikir ketua asosiasi barang anti kota Jiangnan itu? Orang dengan kekayaan lebih dari 10 miliar bersumpah saudara denganmu adalah memanfaatkanmu. Aku balik bertanya, bukankah begitu? Dahi Su Shan berkerut. Orang aneh ini benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirinya. Lalu dia berkata, jadi, aku akan pergi ke perusahaan untuk mengurus formalitas perekrutanmu. Grup Susi adalah perusahaan terkenal di kota Jiangnan, dan yang paling dibicarakan orang adalah bahwa Su Shan adalah seorang CEO wanita cantik, berpengetahuan, elegan, cantik, dan murah hati. Terutama, dia juga seorang wanita super kaya yang sangat kaya. Begitu tiba di grup, Sekretaris Su Shan mengubah ekspresinya menjadi tidak terlalu baik dan berkata, Presiden besar menyuruhmu untuk segera pergi ke sana. Su Shan mengerutkan kening, ada apa? Sekretaris ragu-ragu, sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Fang. Cukup serius, sebaiknya kau pergi dan melihatnya sendiri. Su Shan menunjukku dan berkata, Yu Jie, atur posisi untuknya. Zhao Qiang pergi dengan cepat. Begitu dia pergi, sekelompok orang berjalan ke arahku dengan agresif. Zhao Yujie sedikit tegang. Su Shan, ada apa? Orang yang memimpin memasang wajah bertenaga, tetapi berpakaian seperti manusia. Dia menghisap sebatang rokok di mulutnya, mengabaikan tanda larangan merokok di sampingnya. Sekretaris Zhao, kau tidak perlu mengurus orang ini. Aku akan mengatur posisinya. Sekretaris Zhao ingin mengatakan sesuatu. Ekspresi orang itu menjadi dingin dan tidak sabar. Ayahku adalah presiden besar grup, penerus Su Shan berikutnya. Dan aku adalah satu-satunya putra ayahku. Di masa depan, grup Susi akan menjadi milikku. Sekarang, bisakah kau pergi? Tingkah lakunya sangat sombong. Sekretaris Zhao segera tidak berani ikut campur dan diam-diam menduga bahwa pendatang baru ini sudah tamat. Dipastikan tidak akan ada hasil yang baik jika diawasi oleh Raja Iblis ini. Su Jian adalah sepupu Su Shan, putra bungsu dari Presiden Grup Susi, Su Qiang. Dia menusuk dadaku dengan jarinya dan berkata, kau adalah menantu yang direkrut oleh keluarga paman keduaku, kan? Ikut aku akan mengatur pekerjaan untukmu. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tapi Su Shan berkata bahwa dia akan mengaturnya untukku. Su Jian tersenyum mengejek. Kakak sepupuku adalah orang yang sangat sibuk. Di grup Susi ini, semuanya milik keluarga kami. Siapapun yang mengaturnya untukmu, sama saja. Aku bertanggung jawab atas seluruh keamanan grup. Di masa depan, kau akan menjadi anak buahku. Setelah mengatakan itu,
Dia tanpa basa-basi menyuruh anak buahnya untuk menyeretku pergi. Sujian mengeluarkan ponselnya dan menelepon tanpa menyembunyikannya. Bajingan yang makan dari pemberian orang telah jatuh ke tanganku. Bukankah kau pernah dihina olehnya beberapa waktu lalu? Hari ini aku akan membuatnya babak belur dan tahu apa itu aturan. Di ujung sana, Putri Sulung Sukiang, Sushuan, tertawa jahat. Ajian, bersikaplah sedikit lembut. Paling banyak, patahkan tangan dan kakinya saja, jangan terlalu berlebihan. Wanita Sushan itu juga sulit dihadapi jika dia marah. Sujian menutup telepon dengan wajah mengejek. Seorang sampah yang menjaga pintu untuk orang. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Dia menatapku dan menyemburkan asap rokok ke wajahku dan berkata, "Nak, jika kau berlutut nanti dan memanggilku ayah 3 kali, aku akan mengampunimu." Bagaimana? Aku tersenyum. Baiklah, tapi itu tergantung pada apakah Tuan Muda Su memiliki kemampuan itu. Sujian tertawa terbahak-bahak ke arah anak buahnya. Kalian dengar itu? Orang bodoh ini bertanya apakah aku punya kemampuan. Ayo, kalian beritahu dia seberapa hebatnya aku. Anak buah Sujian langsung menertawakan. Di grup Su, Tuan Muda Su adalah langit dan bumi. Direktur utama adalah ayah Tuan Muda Su, manajer umum adalah kakak perempuan Tuan Muda Su. Beberapa anjing galak muncul, air liur menetes dari mulut mereka. Mereka menatapku dengan lapar dan menggeram. Sujian duduk di kursi utama. Nak, ini kesempatan terakhirmu. Berlutut dan panggil aku ayah, jilat amarahku, atau aku akan melumpuhkan setengah dari hidupmu hari ini. Biar kau tahu rasanya. Aku mengangkat tanganku. Tuan Muda Su, ini hari pertamaku bekerja. Sejujurnya, aku tidak ingin membuat masalah. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Ekspresi Sujian berubah menjadi jahat. Kau bajingan, kau menghina kakakku, Sushuan, di rumah Sushan. Hanya karena itu, kau tidak akan bisa lolos dari hukuman mati. Selain itu, jangan takut memberitahumu, keluarga kami dan keluarga Sushan tidak terlalu akur. Dia ingin menempatkan orang ke dalam grup, tetapi aku tidak ingin menurutinya. Aku tidak dipindahkan. Bunuh dia, itu urusanku. Sialan, dia tidak menyangka aku berani melawan. Bang, pukulanku secepat naga. Membereskan sampah-sampah ini bagiku seperti membunuh ayam dengan pisau daging. Dalam sekejap, 7 atau 8 pengikut Sujian langsung jatuh ke tanah sambil meratap, tidak bisa bangkit lagi. Sujian panik dan berteriak memerintahkan 2 anjing galak itu untuk mencabik-cabikku. 2 anjing galak itu langsung menerkamku, tetapi terkejut dengan tatapanku yang seperti harimau. Kedua anjing galak itu langsung merintih. Langsung buang air kecil di tempat. Di mata mereka, aku di depan mereka seperti binatang buas yang panik sebelum mati, penuh dengan aura tirani. Mereka sama sekali tidak berani mendekat. Aku berjongkok dan menepuk kepala kedua anjing itu. Anjing baik. Mata Sujian hampir keluar. Xiao Hei, Xiao Hua, gigit dia sampai mati. Gigit dia sampai mati untukku. Kedua anjing galak itu sama sekali tidak mendengarkannya, malah mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira di kakiku. Sujian bangkit dengan marah. Yeyun, tunggu saja. Aku akan segera memanggil orang untuk melihat berapa banyak yang bisa kau kalahkan. Mataku menjadi dingin, si bodoh ini sepertinya pantas dihukum. Xiao Hei, Xiao Hua, ikut aku akan mentraktir kalian makan telur. Kemudian kedua anjing galak itu meraung dan langsung menjatuhkan Sujian. Sujian berteriak dalam makian, tiba-tiba jeritan yang menyayat hati terdengar. Menjauh, menjauh dariku. Kalian berdua binatang. Seluruh wajahnya kehilangan warna, rasa sakit yang ekstrim membuat otaknya langsung menjadi kosong. Di selangkangannya, kedua anjing galak itu mengibas-ngibaskan ekornya dan menggigit dengan gila. Aku berjalan dan berbaring di kursi tempat Sujian berbaring sebelumnya. Aku membuka Dou Dizu. Di sisi lain, di kantor eksekutif senior group, Sukiang membanting meja dan menunjuk Sushan. Kau harus melihat apa yang telah kau lakukan. Keluarga Fang telah menarik hubungan mereka, dan barang kita senilai 20 juta telah ditahan. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkan kerugian sebesar ini kepada grup? Sushan tampak dingin. Presiden Direktur, apa maksud perkataanmu ini? Keluarga Fang menarik hubungan mereka, barang kita ditahan. Kau tidak menyelesaikan masalah tetapi malah bertanya kepadaku bagaimana mempertanggungjawabkannya? Tidakkah kau merasa ini sangat tidak masuk akal? Sukiang mendengus dingin. Sushan, kau tahu apa maksudku? Kau mencari seorang satpam kecil yang tidak pantas. Membuat marah keluarga Fang. Sekarang ini adalah balasannya. Ini tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Sushan berkata dengan tenang, aku tidak merasa ini tanggung jawabku. Jika keluarga Fang ingin menarik hubungan mereka, biarkan saja. Mungkinkah grup Su tidak bisa bertahan hidup tanpa keluarga Fang? Sukiang marah, lalu katakan padaku, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini sekarang? Nilai barang ini lebih dari 20 juta. Tetapi sekarang jatuh ke tangan orang-orang Dongcheng. Tanpa hubungan dunia hitam keluarga Fang. Para penjahat di Dongcheng itu,
Apakah menurutmu mereka akan dengan mudah mengembalikannya kepada kita? Aku tidak peduli bagaimana caramu. Kau harus mengembalikannya kepadaku. Jika tidak, aku akan mengajukannya ke Dewan Direksi. Saat Nyonya Tua tahu, Sushan, hukuman apa yang menurutmu akan diterima oleh cucu perempuan kesayangan ini? Sushan tampak dingin. Mengambil tasnya dan berbalik pergi. Sudut mulut Sukiang menyunggingkan senyum sinis. Lingkaran kebingunganku. Mengangkat kakinya dan meletakkannya di atas meja kantor, dengan gaya seorang bos besar. Sushan, kau masih terlalu muda. Sekarang kau menemukan orang yang tidak berguna ini, dan menyerahkan dirimu dengan mudah. Hehe, mulai sekarang, kau tidak akan memiliki modal apapun untuk bersaing dengan pamanku ini. Belum sampai 2 detik dia merasa puas, putrinya, Sushan, bergegas masuk dengan panik. Ayah, Xiao Jian mengalami masalah. Sukiang mengerutkan kening. Apa yang bisa terjadi padanya? Sushan meratap, Xiao Jian digigit di bagian bawah tubuhnya oleh 2 binatang peliharaan yang dipeliharanya. Sekarang dia sudah dibawa ke rumah sakit. Sukiang langsung melompat dari kursinya, hampir terjatuh. Apa katamu? Cepat bawa aku ke rumah sakit untuk melihatnya. Apakah alat vitalnya baik-baik saja? Aku hanya punya 1 anak laki-laki. Jika alat untuk meneruskan keturunan hilang, lalu apa gunanya aku berjuang sekeras ini? Nada bicara Sukiang hampir menjadi tidak jelas. Sushan yang harus dibersihkan adalah Sushan segera tahu. Dia menatap dingin. Beraninya kau memprovokasi orang gila ini? Tahukah kau bahwa dengan adanya keluarga Sukiang yang memanjakannya, Sujian adalah pangeran di grup Su? Mendengar itu, aku berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, sekarang yang masuk rumah sakit sepertinya adalah pangeran ini, kan? Sushan hanya merasa sakit kepala. Yeyun, aku tidak menyangka kau akan membuat masalah sebesar ini untukku begitu kau datang. Meskipun Sujian adalah seorang playboy, tapi bagaimanapun juga dia adalah putra direktur utama. Dan bajingan ini sangat disukai oleh Nyonya Tua. Kau melukainya seperti ini, Sukiang pasti tidak akan melepaskanmu. Aku berkata dengan acuh tak acuh, tenang saja, aku sama sekali tidak menyentuh pangeran keluargamu. Hidup atau matinya, dia digigit oleh anjing-anjingnya sendiri. Ayahnya ingin membalas dendam bisa mencari kedua anjing itu. Sushan tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu aku sedang mempermainkannya, tapi perkataanku memang benar. Yang melumpuhkan Sujian adalah kedua anjing galak itu. Aku tidak ikut campur. Hanya saja, sikapku yang tenang dan selalu terkendali membuatnya sedikit geram. Bajingan ini kemanapun dia pergi seolah-olah tidak takut pada apapun. Tiba-tiba terdengar suara jernih, hanya badut kecil. Bermain-main dengan keluarga CEO, aku hanya bisa bilang anak CEO ini tidak lama lagi akan mati.